Di awal film diperlihatkan seorang wanita yang sudah menikah bernama Mira. Sayangnya meski sudah menikah, Mira ini harus tinggal sendirian karena suaminya bekerja di luar negeri. Demi menghemat pengeluaran mereka, suaminya Mira memilih untuk jarang mudik. Beruntung Mira ini orangnya tidak macam-macam, ia masih setia menunggu suaminya pulang. Selain itu, mereka juga menyewakan sebuah kamar kosong di belakang rumahnya. Tidak besar, namun cukup jika dihuni 2 orang. Mira memang wanita yang polos. Ia jarang berdandan karena tempat yang ia kunjungi hanya itu-itu saja. Selama ini Mira hanya pergi ke 3 tempat, yaitu pasar, gereja, dan rumahnya sendiri. Suatu ketika saat Mira berada di pasar, ia melihat ada keributan di mana salah satu pedagang dihabisi oleh sesama pedagang lainnya. Entah apa masalahnya, tapi sejak kejadian itu Mira jadi trauma. Mira pun menelepon suaminya dengan niat ingin menceritakan peristiwa di pasar tadi. Namun akhirnya Mira mengurungkan niatnya itu karena tidak ingin membebani pikiran suaminya. Masalah Mira tidak sampai di situ saja. Ketika ia berada di gereja, dompetnya dirampas orang tidak dikenal. Mira berusaha mengejar dan beruntung ia dibantu oleh sepasang suami istri yang kebetulan berada di sana. Katanya, mereka ini adalah pendatang dan sedang mencari tempat tinggal sementara. Jadi, Mira mengajak mereka ke rumah dan menawarkan kamar kosong tersebut. Kondisinya memang memprihatinkan, makanya harganya murah. Mira juga mempersilahkan mereka untuk memperbaiki kamar tersebut. Sepasang suami istri itu bernama Kiko dan Glenda. Pada akhirnya Mira jadi punya teman, tapi ia juga merasa iri karena hampir setiap malam Kiko dan Glenda ini bermesraan dengan jendela terbuka. Alhasil Mira bisa melihat perbuatan mereka dengan jelas. Sebagai penyewa kamar yang baik, Kiko dan Glenda sering membagikan makanan untuk Mira. Tapi makin kesini Glenda jadi resah karena melihat keakraban suaminya dengan Mira. Suatu hari, Kiko membawa 2 orang temannya untuk memperbaiki kamar yang mereka tempati. 2 teman itu adalah Cesar dan Lando. Mereka diperkenalkan pada Mira supaya wanita itu tahu kalau akan ada perbaikan di sana. Sejak tinggal di sana, Kiko mencoba berbaur dengan warga sekitar, termasuk satpam penjaga toko pegadaian. Dalam perjalanan pulang, Kiko melihat Mira akan pergi keluar rumah. Kalau dilihat-lihat, Mira ini makin cantik saja. Apakah wanita ini sudah mulai berdandan? Bahkan ketika pulang pun Mira makin cantik dengan rambut barunya. Malamnya Kiko bertengkar dengan Glenda gara-gara sang istri cemburu melihat Kiko dan Mira mengobrol. Ujung-ujungnya pertengkaran mereka itu ditutup dengan bermesraan. Ketika perbaikan kamar yang disewa Kiko dan Glenda berlangsung, salah satu pekerja yang bernama Lando nekat menyusup ke dalam rumah Mira. Kebetulan yang punya rumah lagi mandi. Lando pun diam-diam mengamati Mira sambil senam 5 jari. Kiko melihat aksinya dan langsung menghajar Lando. Katanya itu tindakan tidak sopan.
Lalu suatu hari ketika Mira lagi mandi, cincinnya tiba-tiba hilang diambil orang. Dari gerak-geriknya sepertinya itu ulah Lando. Mira lantas curhat pada Kiko mengenai hal itu. Kiko pun yakin kalau yang mengambil pastilah Lando. Dan benar saja, ketika dihajar berkali-kali, Lando akhirnya mengaku mencuri cincin tersebut dan menjualnya ke pegadaian di depan rumah. Keesokan harinya, Glenda membawa minuman beralkohol ke rumah Mira. Ia mengajak Mira minum-minum sampai tidak sadarkan diri. Entah apa yang direncanakan wanita itu. Setelah itu, Glenda pun pulang dan di sana Kiko, Lando, dan Cesar ternyata sudah membuat lubang besar di dalam kamar. Ternyata mereka ini tidak benar-benar memperbaiki kamar tersebut. Mereka punya rencana jahat. Lubang itu terhubung ke terowongan bawah tanah dan tembus ke toko pegadaian yang ada di depan. Mereka menggasak semua emas, cincin, gelang, termasuk cincin milik Mira juga mereka ambil. Namun ketika balik ke rumah, Kiko tiba-tiba ditikam oleh Glenda dan Lando. Apa yang telah terjadi? Ternyata Glenda dan Lando telah mengkhianati Kiko, bahkan Cesar pun juga dihabisi oleh mereka. Glenda menunggu di luar sambil menghitung jumlah perhiasan yang mereka ambil. Sementara Lando masuk ke rumah Mira yang masih belum sadarkan diri. Niatnya ingin menodai wanita itu. Untungnya Kiko yang terluka masih bisa bertahan dan menyelamatkan Mira. Setelah menghabisi Lando, ia pun lanjut menyingkirkan Glenda. Kejadian itu berlangsung tanpa diketahui Mira yang baru sadarkan diri keesokan paginya. Bangun-bangun ia melihat cincinnya sudah kembali tapi tidak menemukan seorang pun di sana. Bahkan kamar yang ia sewakan juga tidak ada siapa-siapa, hanya ada bekas semen yang masih basah. Sampai sekarang pun Mira masih tidak tahu apa yang telah terjadi. Film ini pun selesai.